Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Julandri akan membacakan dalil Al-Quran dan hadis bab 2, yaitu tentang nilai sabar dan menghadapi ujian dan cobaan. Yang pertama, dalil Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِكُمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, yang artinya, dan sesungguhnya kami akan memberikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan keberkatan dan kesempurnaan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang akan mendapatkan petunjuk. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, yaitu Allah akan menguji hambanya untuk mengukur kualitas keimanan dan ketakwaan seorang hambanya. Allah akan menguji hambanya dengan berbagai macam ujian, yaitu yang pertama rasa takut, khawatir, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa mereka. Kemudian saya akan membacakan dalil Al-Quran surat Ali Imran ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tubalanna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'u minal ladzina utul kitab min qablikum wa minal ladzina asyrakum azattu katsirah wa inna tasabiru wa taqu fa inna dzalika min azim umur. Terjemahan yaitu kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengarkan orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan orang yang mempersekutukan Allah. Gangguan yang sebanyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya itulah urusan yang paling diutamakan. Kandungan ayat surat Ali Imran 186 itu menjelaskan bahwa orang-orang mukmin akan diuji dengan perantara dari golongan Alkitab, kaum musyrik, dan pembenci Islam. Mereka melakukan pelecehan terhadap Al-Quran dan keberadaan Rasulullah SAW. Orang-orang beriman akan menghadapinya dengan kesabaran dan ketakwaan. Selanjutnya saya akan membacakan dalil hadis tentang sikap sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, yaitu hadis riwayat Muslim dan Suhaib. An Suhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba amri mu'minina im amra kulla khairu walaysa zalika im ahadi ila la'mu min is asabatum sara'u syakara fakana khairu lahu wa in asabatum sayru soba fakana khairu. Yang terjemahan hadis berikutnya, dari Suhaib dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguh menakjubkan keadaan orang-orang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu bisa diraih seseorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan senangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hadis ini menjelaskan bahwa sikap seorang muslim dalam menghadapi ujian dan cobaan itu harus sabar dan tidak boleh mengeluh. Selanjutnya saya akan membacakan hadis riwayat Tirmizi dan dari Mushab bin Sa'ad dari ayahnya. An Suhaib bin Sa'id anna abiya qala qultu ya Rasulullah ayyuna asaddu bala'a qala anni usu ansalu fal amlu fayu'la rajulun ala hamshi
dini fa in kana dayanu sulla tara bala'u wa in kana fi dini bila ala so hasaban dinahi faman yara'u bala'u bil aban hatta ya'rukum sabi ala asbi ma alahin syaitan. Terjemahannya dari Mus'ab bin Sa'ad dari bapaknya, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, siapa manusia yang cobaannya paling besar? Beliau menjawab, para nabi. Kemudian yang setara dengan setara mereka adalah seorang yang diuji sesuai dengan tingkat keagamaannya atau keimanannya. Jika agamanya kuat, maka cobaan makin berat. Jika keimanannya tipis, maka ujiannya berdasarkan tingkat agama. Itu bencana musibah tidak akan terlepas dari seorang hamba yang ingin meninggalkan hamba itu di muka bumi tanpa ada kesalahan atau dosa. Kandungan hadis ini, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa setiap orang menerima paling ujian yang paling berat, yaitu adalah para nabi. Allah akan menguji hambanya dengan tingginya keimanan seseorang. Semakin tinggi keimanan, semakin berat pula cobaan, dan semakin rendah keimanan, semakin tipis pula cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala.